ini yang Kristen lebih ke hakikatnya gitu ya, duduknya, makomnya, memandangnya dari makom hakikat begitu ya. Sedang mereka lebih kepada syariat begitu. Mungkin kalau bahasa di Muslim begitu, bukan? Bukan. Syariatnya orang Nasrani itu juga tidak sama dengan syariatnya kami, karena Rasul kami mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Sementara Nasrani ini tidak ada mengajarkan demikian. Nah, karena kami ini diajarkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah, Sang Pencipta, yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Cuman banyak orang salah paham tentang iman kami. Banyak juga Muslim yang salah paham dengan iman kami. Mereka selalu mengira kami menuhankan tiga, kami menuhankan manusia, padahal tidak. Yang kami tuhankan itu hanya satu, yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Gitu. Dan Yesus itu adalah firmannya Bapa tentu adalah Allah. Rohnya Allah tentu Allah. Sama seperti Pak Edi. Kalau Pak Edi manusia, tubuh Pak Edi pasti manusia, suara Pak Edi pasti manusia, dan roh Pak Edi pasti roh manusia kan. Jadi Allah itu bicara hakikat, Tritunggal itu bicara hakikat Allah yang adalah satu, yang punya firman dan punya roh. Ya, sudah dapat saya. Jadi menurut kami yang pelajari berdalam ya, setelah kan kemudian dikatakan bahwasanya Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Maksudnya kami tangkap di sini. Jadi setelah menggunakan agama-agama yang lain sebelum Islam, itu justru membuat umat bingung, umat kemudian lebih terjauh dari ketuhanan karena sulit dalam memahami itu. Jadi seperti yang dimaksud Tuhan dalam hal ini kan tidak ada tujuan lain Tuhan menciptakan kita umat manusia selain daripada untuk mengenalinya, kan begitu. Tidak ada, dia tidak ingin apapun, dia tidak menginginkan apapun atas kita umat itu selain daripada kita umat mengenalinya. Karena bagaimanapun akhir daripada perjalanan hidup kita adalah kembali kepadanya. Nah, bagaimana kemudian kita nak bisa jumpa kembali dengan Dia, Tuhan yang bernama Allah kalau dalam Islam? Itu kalau kita tidak mengenalinya dulu. Nah, konteks daripada agama apapun itu kan tujuannya agar kita umat bisa mengenal sedekat-dekatnya dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, kemudian karena agama-agama sebelumnya justru membuat umat itu tidak paham bagaimana cara bertemu dengan Tuhan yang Esa itu, maka diturunkanlah Islam, di mana di situ kalau dengan Muhammadnya, kalau Nasrani dengan Yesus Kristusnya, kalau Weda dan Yabus dengan Wisnu dan sebagainya, itu dengan Budanya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya yang dinamakan orang beriman itu bukan jaminan kalau itu seorang Islam itu beriman, kan begitu. Nah, yang dikatakan beriman itu ya seorang Nasrani, yang orang-orang yang sebagai umat yang menjadikan kitabnya sebagai petunjuk. Sayangnya pada sampai hari ini itu jarang sekali umat-umat yang menjadikan kitabnya sebagai pedoman, kan begitu. Seperti halnya Edis TV mengatakan banyak sekali orang Islam yang tidak mengerti akan kitabnya, yaitu Al-Quran, tapi mereka lebih menjadikan sumber-sumber lain seperti hadis-hadis, seperti sumber dari penceramah, dari orang-orang yang mereka kultuskan itu sebagai pedomannya. Di sini kalau kita mau katakan
bahwasanya orang yang beriman berapa itu bagi yang Kristen yang mampu mengkristuskan hatinya. Bagi yang Buddhis, barang siapa yang mampu membudakan hatinya, itulah yang beriman. Yang di Islam, barang siapa yang mampu memuhammadkan hatinya, itulah yang beriman, itulah yang selamat. Mungkin sampai di sini bisa ditanggapi toh? Iya, ditanggapin. Apa Yang setuju? pertama, statement Pak Edi tadi ya, aku masih bingung. Agama Anda menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, saya masih belum paham untuk ini. Baik, begini. Kalau agama sebelumnya itu kan tidak mengajarkan, karena konteks daripada ini kan ketemu ya. Bagaimana mungkin kita bisa kenal, kita bisa mengenal dengan baik sesuatu? Oke, kita katakan sesuatu saja, lebih ekstrimnya. Bagaimana saya bisa mengingat-ingat itu kalau saya belum pernah jumpa itu secara langsung? Kalau ini baru secara ini ya. Dasar Anda mengatakan agama lain itu tidak mengajarkan, itu berarti agama lain nggak punya syariat gitu? Maksudnya begini, tidak mengajarkan bertemu langsung. Agama yang mana? Seperti hanya begini. Seperti hanya begini. Bertemu langsung dengan Tuhannya. Baik, kalau di Kristen atau apalah Nasrani, kan ketika meyakini kepada Yesus itu kan sebatas pada percaya, kan begitu? Percaya bahwasanya salah. Tidak ya? Orang Tuhan kami datang dalam rupa manusia dan mengajarkan segitu banyak ajarannya. Dia ajarkan kepada kami. Anda bilang kami tidak mengenal Tuhan kami, tidak diajar. Justru Yesus itu datang sebagai manusia dan menjadi guru untuk mengajar, bertemu langsung. Justru yang paling realita itu adalah ajaran kami. Itu yang pertama, saya luruskan dulu ya. Dan agama saya, sabar Pak, gantian karena tadi saya siap. agama saya tidak butuh disempurnakan agama Anda. Nah itu juga. Dan agama Buddha pun tidak butuh disempurnakan sama agama Anda. Anda tanya dulu harusnya ke situ. Jangan menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Tuhan saya mengajar Pak. Makanya di Alkitab dikatakan, akulah guru dan Tuhan. Karena dia mengajar langsung. Jadi Tuhan kami itu langsung datang kepada manusia, mengajar. Dan syariat kami ini jelas ada. Dan kami luan ada dibandingkan pengajaran Bapak gitu. Jadi kalau Anda mengklaim sebagai penyempurna agama kami tidak bersedia disempurnakan dengan agama Anda, karena kami sudah punya ajaran. Tuhan kami pun berbeda dengan Tuhan Anda. Mungkin Tuhannya Buddha juga beda. Buddha nggak punya Tuhan ya. Tuhannya Hindu juga tidak punya, juga berbeda dengan Tuhan Anda. Itu yang harus kita jaga toleransinya. Boleh saya tanggapi Tok ya? Boleh. Ya, jadi begini Tok. Konteks daripada bahwasanya ini Islam adalah penyempurna bagi agama sebelumnya. Tentu saja itu statement untuk kami, bukan untuk kalian di luar. Maksud agama apa? Ya tentu saja agama sebelum Islam kan ada Nasrani, ada Buddha, ada dan lain sebagainya. Saya ya, bukan agama Kristen ya. Ya tentu saja statement ini kan diperuntukkan untuk kami orang Islam, kan begitu. Boleh saya setuju itu bukan untuk agar jangan salah paham. Agar jangan salah paham. Ya, tapi apakah Anda mengklaim demikian tidak menyakiti perasaan agama lain gitu loh. Anda boleh egois untuk agama Anda, tapi Anda mengajarkan yang salah karena Tuhan yang lain itu tidak pernah mengklaim seperti itu. Bagi untuk kalangan Anda lagi, mungkin ini benar, tapi agama lain tidak menyetujui itu. Jadi butuh yang namanya konfirmasi kalau mau klaim demikian. Kenapa? Karena dari klaim ini, sebentar Pak. Karena dari klaim ini,
Semua kalian menganggap kami ini tidak sempurna dan menganggap bahwa Tuhan kami ini sama dengan Tuhan kalian. Inilah yang membuat adanya perpecahan, tidak toleransi. Kenapa? Karena kalian sewenang-wenang, seenak jidat kalian mengatakan agama kami menyempurnakan agama orang lain. Itu nggak boleh. Itu tidak berdasar sama sekali. Begini. Karena kitabmu pun, Pak, yang disempurnakan itu adalah agama Islam. Tidak pernah ada klaim di dalam kitab Anda menyempurnakan kitab kami, apalagi menyempurnakan agama kami. Nggak pernah ada Tuhan Anda mengklaim seperti itu. Nah, Oke, it's okay lah, itu kita apakan, kita anulir aja. Itu lanjut di yang tadi, bahwasanya saya pernah nyimak di TV, bahwasanya kalau di Islam itu kan tentang syahadat ya, tentang syahadat, tentang penyaksian. Di situ ketika saya simak daripada penjelasan Edis, bahwasanya kan pertemuan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, karena pertemuan dengan Tuhan Yesus itu kan hanya dialami oleh orang-orang pada zamannya, sehingga di sini kemudian mereka mengubah hanya sekedar meyakini, kan begitu, meyakini bahwasanya dulu pernah dilakukan perjumpaan dengan Tuhan yang bernama Yesus itu tadi. Nah, kalau begitu artinya kan kita orang-orang yang zaman sekarang kan tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan, kan begitu, karena pertemuan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan orang-orang sekarang hanya meyakini, kan begitu, hanya percaya. Nah, gitu, tingkatannya hanya percaya. Nah, mungkin coba saya tanya sama Ito, apakah Ito sudah bertemu dengan Tuhan Ito? ya. Iya, gambarnya aja Ya. ada. Dan kami dari ajaran Rasul yang bertemu langsung dengan Tuhan saya, itu mengajarkan yang sama. Banyak sampai detik ini banyak orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya juga dipertemukan dengan Tuhan, makanya saya percaya kepadanya. Iya. Justru yang saya tanya kepada Anda, Pak Edi, apakah Nabi Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Anda percaya oleh pemberitaannya? Jadi begini, itu Agatha ya, mungkin kalau saya dan segelintir orang di Nusantara ini, mungkin golongan yang sedikit ya di antara muslim-muslim yang lain, seperti yang Anda ketahui, seperti yang Edis TV ketahui, bahwasanya sudah terlanjur bahwasanya muslim terpecah menjadi 72 golongan. Itu pertanyaan saya, bukan itu. Apakah Saya akan ke situ. apakah Nabi Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Anda percaya Saya akan ke situ. pemberitaan? Saya akan ke situ. Ya, saya akan ke situ. Jadi agar dimaklumi bahwasanya mungkin kami adalah segolongan yang berbeda dari yang lain, di mana kami berlepas diri dari pandangan golongan yang lain itu, yang lebih banyaknya itu duduk di syariat dalam memandang ketuhanan, sedangkan golongan kami itu lebih memandang pada hakikat dalam memandang ketuhanan kami. Jadi maaf, mungkin itu seperti halnya Edis TV mungkin belajar juga tentang Al-Quran atau kitab-kitab orang muslim, mempelajari. Nah, kalau yang lain itu ketika disimak dalam kurung Al-Quran itu sebagai Muhammad itu adalah sosok yang hidup di Mekah dan Madinah yang hanya berusia 63 tahun, tanpa menafikan kami tidak meyakini seperti itu. Bahwasanya yang dimaksud Allah dalam kurung Al-Quran itu sebagai Muhammad adalah hati orang-orang yang beriman. Maka kemudian di situ menjadi tuntutan bagi kita umat untuk
bagi yang muslim untuk memuhammadkan hati kami, agar layak dipanggil sebagai umat Muhammad. Menjadikan hati kami beriman, agar itu Muhammad itu kami pahami sebagai panggilan sayang, panggilan mesra, panggilan cinta Allah kepada hati-hati orang mukmin yang sudah beriman, maka dipanggillah dengan sebutan manja, sebutan sayang sebagai Muhammad. Terlepas daripada Muhammad yang hidup di Mekah dan Madinah, Allahu a'lam, kami tidak menyimak itu. Saya kira begitu. Mungkin terkaget-kaget ya, mungkin terkaget-kaget. Saya bukan terkaget karena modelan Bapak ini kan memang saya tahu ini aliran lain gitu kan. Tapi pertanyaan saya, apakah Nabi Anda dulu yang menyampaikan wahyu, kan, yang meneruskan wahyu itu kepada umat-umat, ini pernah bertemu dengan Allah Anda? Itu aja pertanyaan. Ya. Kalau itu sih Allah, sekali lagi Allahu alam ya. Cuma yang diajarkan ya begitu. Yang diajarkan bagaimana kita bertemu langsung dengan sosok, dengan zat yang bernama Allah, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di sini eksistensi daripada Tuhan sendiri setelah kita kaji, setelah kita dalami, itu bukan kemudian sosok yang mengawasi di langit tujuh sana, itu bukan. Ternyata di situ matinya kesadaran kita hidup. Eksistensi, benar Pak, jangan panjang-panjang ya kita tiktokan ya. Maksudnya ya, eksistensi Tuhan Anda hanya sebatas peristiwa Isra Mi'raj itu. Eksistensi Tuhan saya? Ya, eksistensi itu artinya keberadaan. Adanya keberadaan Tuhan Anda ini hanya bisa diketahui dari peristiwa Isra Mi'raj. Selebihnya nggak tahu. Satu-satunya cara untuk bertemu langsung dengan Tuhan yang bernama Allah ya harus dengan Isra Mi'raj itu tadi, satu-satunya. Namun sayang kebanyakan umat muslim hari ini, terlebih orang-orang di luar muslim, memahami Isra Mi'raj itu kita harus terbang ke langit tujuh sana untuk menemui sosok zat yang bernama Allah. Paham kami tidak seperti itu. Jadi lebih kepada mematikan diri, mematikan keaguan. Lalu bagaimana Anda mengenal Allah Anda? Eksistensi Anda? Saya mengenal Allah saya dengan Allah saya. Saya mengenal Tuhan saya dengan Tuhan saya. Bisa dipahami? Caranya dengan tadi kan kata Anda kalau mau mengenal saya kan minimal berinteraksi dengan saya. Nah, Anda itu bagaimana berinteraksi dengan Allah Anda gitu? Cara mengenal itu kan harus dengan berinteraksi gitu kan? Ya. Baik dalam tentu saja di sini jawabannya, karena saya seorang muslim, tentu saja melalui pandangan seorang muslim sesuai yang saya kaji dan saya pelajari bersama guru-guru mursyid saya, di mana cara menemui Tuhan saya itu dengan Tuhan saya. Artinya, maksudnya begini. Jadi kebanyakan muslim kan harus kemudian pakai buruk terbang ke langit tujuh sana, kemudian mengarungi 70.000 alam nur, kemudian dan seterusnya. Di mana di situ tidak seperti itu. Bahwasanya yang sebenarnya dimaksud oleh Muhammad dalam mengajarkan itu sudah berbadan secara ruhi, sudah berruhi secara kolbi, sudah berkolbi secara nur, sudah bernur secara anak. La ilaha illa anallah. Nah, itu maksudnya matikan badanmu, kemudian hiduplah di hatimu. Itu belum sampai. Matikan hatimu itu di rohmu. Ini ajarannya dari mana? Sumber ini ajarannya dari mana? Ada di Al-Quran. Tapi karena tadi Anda bawa edis, orang itu banyak belajar dari hadis dari ini. Anda sendiri nggak belajar dari Quran. Terus
gimana saya mau percaya ajaran Anda ini benar dari Justru ini bersumbernya Nabi dari Adam? Al-Quran itu. Itu yang pertama satu. Ya. Yang kedua adalah Mhm. dikatakan Mhm. sejak kapan tujuan kalian diciptakan ini untuk mengenal Allah? Ada tidak dalilnya? Nah, ini kan Baiklah. kita sumbernya harus dari firman-Nya Allah dulu dong, dari wahyunya Allah dulu dong, yaitu Quran dong. Nah, ini kalau sumbernya tidak mengatakan demikian, bagaimana ya Baik. dikatakan mengenal Jadi Allah? begini itu. Ya, jadi begini itu dalam ajaran kami Al-Quran menyebutkan wa fi anfusikum afalatuf sirun, di dalam dirimu itu. Kenapa tidak kau lihat? Kenapa maka banyak umat Islam, banyak umat yang lain sampai Surah dengan berapa hari itu, ini Pak? Yang bahasa Ya. Arab itu surah berapa itu? Saya mau cek ayatnya. Oh, nggak ada ayatnya gimana? Baik, Bikin baik, ayat baik, sendiri, baik. yang penting bahasa Arab. Gimana ini? Bukan. Kalau saya ini sih ya, bukan lebih kepada hafalan atau apa, tapi lebih kepada pemahaman, sehingga di situ ketika ayat-ayat itu disampaikan, saya tidak memahami, tidak menghafalkan dalam ayat berapa juz berapa. Namun kalau saya buka-buka lagi kitabnya nanti kelamaan. Ini hanya sekedar ini saja itu. Garis besarnya aja. Garis besarnya aja. Ada, ya ada. Saya bertanggung jawab. Kalau itu tidak ada, yang saya baca kalau itu tidak ada dalil itu, saya terjun dari Monas. Enggak, karena saya baca di dalam Quran. Ya. Ternyata di dalam Quran itu dikatakan kalian itu diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk mengenal Allah. Itulah itu. Tadi mengenal Jadi dengan yang beda. seperti bukan. Justru ini sedang saya koreksi. Itu sedang saya koreksi. Koreksi saya begini. Sayangnya seperti itu karena ayat tersebut itu dijelaskan oleh para ulama, oleh para pemuka-pemuka itu sangat sulit sehingga dipelesetkan. Sebetulnya makna daripada arti daripada surat itu bukan menyembah. Jadi kan suratnya kan tidak menciptakan jin dan manusia. Bentar. Tapi kalau misalnya nggak ada di kitab Anda, ada di kitab saya itu, Pak. Anda tinggal masuk ke Kristen aja, maka dalilnya ada. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satu. Saya harus mengamini. Saya harus mengimani. Saya harus mengimani kitab kalian. Sabar, gantian. Kalian nggak harus mengimani. Siap. Salah itu ya. Tapi kalau Anda punya statement kayak gitu, ya kan? Karena nggak ada di dalam kitab Anda boleh ganti agama Kristen. Kalau mau penjelasan yang kayak tadi, jangan pula syariat kalian dibenarkan oleh kitab saya. Kalau nggak ada ya tinggal ganti agama aja. Nah, karena gini, kalau yang tidak ada di kitab Anda, adanya di kitab saya, tinggal pindah agama aja. Jadi kan nggak mengklaim kitab orang, karena kitab saya ini yang nulisnya Rasul Yohanes. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kalau Nabi Anda tidak menuliskan itu, ya tinggal ganti aja agamanya, biar ada tulisannya. Daripada maksa terus dengan mengatakan seenaknya mengatakan kami beriman, kami mengimani kitab Anda. Nggak ada. Anda kalau mengimani Anda harus jadi Kristen. Ini syarat mengimani kitab saya. Kalau Anda nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih ya Pak Edi ya. Kalau misalnya nggak ada, pindah agama aja. Aku aja gitu kayak teman-temanku. Kak, di gerejaku nggak ada Ekaristi. Kok pindah ke gerejaku, selesai. Ya kan? Sekarang ini sangat-sangat mudah gitu. Nggak maksa sayang. Supaya klaim kamu tidak menjadi bohong, ya kamu tinggal pindah agama, kan selesai. Betul nggak? Misalnya saya cari jengkol di pasar yang satu nggak ada, ya saya tinggal pindah pasar toh. Masa saya maksa-maksa harus ada jengkol di situ? Kau beli dari mana caranya? Kau impor dari sana? Nggak bisa kita paksa. Logikanya gitu. Oh, saya nggak ada di HM itu, adanya di Jara. Pindahkan dari HM ke Jara. Atau Jara sekarang udah jadi merger gitu. Nggak bisa saya. Iya kan? Ya nggak mungkin, kecuali kau bilang, ya udah Jara sekarang udah satu perusahaannya, udah. Ya udah boleh kau klaim. Ya, bahwa tank top itu ada di Jara, nggak di HM lagi.
adanya di HM. Ya udah kau suruh HM belilah di Kejara biar ku ini. Nggak bisa itu logika. Sayang. Ya, nggak boleh kayak gitu. Jangan dipaksa-paksa. Kalau nggak ada ya nggak ada. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Makanya kalau butuh yang sempurna, tinggal pindah agama Kristen aja. Mau yang sempurna ya carilah di sini. Allah kami itu udah sempurna. Itu ya. Stop. Karena kalian itu terlalu gemes sama Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal firman-Nya yang telah Dia utus. Siapa? Yesus. Nah, kalau mau hidup kekal, kau harus kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa. Udah selesai. Tanpa itu tidak ada hidup kekal. Kalau kau cari tempat lain ya kau paksakan, sakit sayang. Kau paksa di misalnya di Superindo ada jengkol, dia nggak jual jengkol, kau carinya di pasar. Jangan dipaksa-paksa, nggak enak, nanti sakit dipaksa-paksa, ya nggak? Kayaknya tank top di Jara kau paksa ada di HM, nggak ada di HM cemana? Ya udah, kecuali kau suruh jadi saudara. Kecuali jaranya dibeli sama HM, ya udah boleh lah. Ya udah satu dong. Gitu. Jangan, kalau memang nggak ada dalilnya nggak usah dipaksa-paksa. Nggak ada, udah emang nggak ada. Jangan dibohong-bohongin. Aku pun nggak suka bohong-bohongin orang gitu ya. Kayak yang tadi nggak jujur juga yang tadi tuh. Siapa tadi namanya? Alexander, namanya nggak cocok namanya Alexander the Great. Dia yang Anda PK, ngapain kau Ardian sang undang-undang aku PK, si paling manuskrip. Cari dulu lah manuskrip kau lah. Ini banyak kali yang nonton di bawah nih, RT 6 ini, petinggi-petinggi api nih. Kenapa kau gemes sama aku? Tertarik aku jadi konten kau. Kecuali kau memang suka nyuri kontenku. Ini ku konten kan soalnya di YouTubeku ya. Nggak boleh ya, dilarang niku. Ya, paling manuskrip banyak guys. Aku cari dulu manuskrip kau. Gak usah kau ngurusin manuskrip orang. Aku aja nggak tertarik sama manuskrip kau. Ya. Aduh. Jangan dipaksa-paksa, nanti sakit perih, gitu kan? Kak, dalilnya Nasrani itu sesat di mana? Di Kisah Para Rasul sayang. Mereka itu sama seperti penyakit sampar. Ada, kok googling aja, ada di Alkitab kami. Dan gini ya. Saya kasih tahu teman-teman, kalau kalian bilang kami mengimani ini, mengimani kitab ini, jangan bang. Kau harus percaya kepada Rasul Paulus karena Rasul Paulus banyak nulis kitab di sini, banyak nulis pengajaran di sini. Yakin kamu udah siap beriman kepada Rasul Paulus? Kalau kamu beriman kepada Injil, kamu sudah siap percaya kepada Lukas. Sementara Riva nggak suka kali sama Lukas. Ya kamu harus mengakui Lukas adalah Rasul. Gimana? Kau tambahlah dari 25 jadi 26, 27, 28, 29. Tambah 4 lagi. Gimana? Nah, iya kan? Gak apa-apa kalau kau mengimani Nabi Daud boleh, Nabi Musa boleh. Ya kalau kau beriman kepada Injil, masalahnya Injil kami yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kamu udah siap mengrasulkan rasul saya? Berat saudara ya. Jangan, kita ini kan harus berlogika gitu ya. Kamu mengimani kitab Yohanes, kamu harus percaya Yohanes adalah rasulmu. Masa iya kau percaya sama tulisan-tulisan? Kalau kayak gitu nanti majalah Bobo ada nyeritain yang bagus-bagus kau imani. Berarti penulis Bobo pun kau imani lah. Ya kan? Nggak boleh gitu ya. Ini kitab kami, saya kasih tahu yang Injil terutama Injil, 4 Injil sinoptik. Itu penulisnya adalah Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu adalah murid dari 12 murid Yesus dari 12 murid. Lukas, Matius, dan Markus itu dari 70 murid. Nah,
Kalau kamu mengakui Lukas, ya kau harus akui lagi 70 murid yang lain. Udah siap. Kalau udah siap ya udah. Siapa yang mentahbis? Aduh, gak bisa ya. Rasul itu ditahbis sama Tuhan Yesus. Dan minimal itu dibaptisnya. Kalau kamu mengimani ya baptis dulu lah. Ya kan? Kalau enggak ya enggak usah. Karena di dalam iman Kristen itu enggak segampang itu. Iya kami meyakini. Enggak gitu. Enggak modelnya kayak gitu. Jadi harus kau tambahkan juga karena udah kau ambil Lukas, Markus, Matius sebagai rasul. Nanggung ya kan? Ya kok tambahkan juga lagi 67 yang lainnya. Siap. Nanti dirubah lagi semuanya. Ya udah, susah kan? Itu. Sejak kapan Paulus mengimani Injil? Sejak dia bertemu dengan Yesus. Kenapa? Masalah. Gak yakin aku dia ketemu Yesus. Iya, aku pun gak yakin nabimu ketemu Tuhanmu. Ya gak apa-apa. Ini masalah keyakinan. Kau tidak yakin Yesus bertemu dengan Rasul Paulus? Gak apa-apa sayang, ini iman saya. Kamu pun demikian, kan gitu. Kita kembalikan lagi kepadamu ya. Jangan marah dan jangan kesal hati. Ini iman saya. Jadi jangan dipaksa-paksakan sama imanmu. Imanmu bagimu. Imanku bagiku, agamamu bagimu, agamaku bagiku ya. Jangan campur-campur aduk karena pasar belum pernah menyatu dengan HM. Karena Zara belum pernah bersatu dengan HM, dengan Tory Burch, dengan Chanel apalagi Hermes belum pernah ketemu, belum merger mereka ya. Nantilah kalau kau ada acara merger boleh. Acara Hermes itu biar nyampur di antara sama Hero, sama Giant, sama IKEA. Itulah merek-merek itu kok satu-satu. Jadi ngomongin merek kita, ini kan umpama aja ya kan, gitu. Jangan dipaksa sayang, ya. Lukas ini muridnya Yesus, dia menuliskan tentang Yesus. Ini iman kami resapi, kami ikuti, dan kami percaya gitu. Jangan kau campur-campur sama iman, ya. Karena di dalam imanmu pun gak ada yang namanya Rasul atau Nabi bernama Lukas. Oke? Jadi kalau tidak mengimani di dalam imanmu ada Rasul bernama Lukas yang menulis Injil, jangan. Susah, berat ini ya. Ya nggak Kak Winter ya? Jengkol dicampur ketoprak enak Kak, waduh. Gitu ya. Saya menghargai iman Anda. Anda pun harusnya menghargai iman saya. Kayak klaim-klaim tadi misalnya, menyempurnakan agama sebelumnya. Kami tidak pernah ingin disempurnakan oleh siapapun, dan Tuhan kami tidak pernah menubuatkan adanya penyempurna dari kitab. Kalau Tuhan kami tidak ada mengatakan akan ada agama yang menyempurnakan agama Kristen, kami tidak akan percaya. Gitu ya. Kalau kamu percaya demikian, kami tidak percaya. Karena Tuhan kami nggak pernah ngomong gitu. Kami masih istiqomah terhadap ajaran Yesus. Ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau kamu memaksa seperti itu artinya apa? Kamu tidak bertoleransi. Gitu. Ya. Konsekuensi itu harus kamu terima. Gitu. Halo, Pak Sudirto. Kok nggak ada suaranya, Agatha? Ada Pak, ada. Silakan buka kameranya mungkin. Oke, sebentar ya. Ketemu lagi kita. Iya, shalom Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, mungkin ada yang mau Bapak narasikan atau ada mau Bapak tanyakan tentang iman Kristen, Saya boleh. pengen ketawa aja tuh lihat penjelasan dari Bang Edi tadi itu. Ya, muslim yang beda ya Pak ya. Dia ada aliran, saya tahu aliran yang lain gitu. Bukan, sebetulnya kan sama ya, Agatha ya. Islam itu semua sama. Cuman gini,
di dalam Islam itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada tingkatan syariat, ada hakikat, ada makrifat. Tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, orang untuk bisa mengenal siapa Tuhannya, bagaimana agama, bagaimana cara beribadahnya, ini kan namanya ilmu syariat. Kan? Nah, Pak, saya agak terganggu dengan suara itu. Boleh mungkin di dalam ruangan? Ini, iya, saya di luar ini teras ini, Pak, ibu di lagi. dalam ruangan aja mungkin. Ini udah selesai, Ya jadi kan gitu. Oke. Nah, kemudian tingkatan berikutnya itu bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan itu kan ada sejatinya Tuhan itu seperti apa. Saya tadi ke distrik sama yang sebelah tadi sebentar. Syariat, terus tadi belum. Soalnya tadi syariat, hakikat, makrifat. Oke, syariat itu apa? Syariat itu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara kita beribadah. Seperti bagaimana cara kita sholat. Dogma atau doktrin ya, doktrin. Syariat itu doktrin. Bukanlah kalau doktrin ya, bisa dibilang doktrin boleh. Oke, kalau marifat. Kalau marifat itu udah tingkatan paling tinggi ya kata. Tingkatan paling tinggi itu bagaimana kita ini mengenal Tuhan. Hakikat, sorry. Syariat, hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat ini kita ilmu yang bagaimana kita itu mengetahui Tuhan. Tuhan ini bagaimana, ya kan? Hakikatnya Tuhan itu seperti apa? Hakikatnya ibadah itu bagaimana? Hakikatnya sholat. Tahu hakikat itu dari mana? Kenapa? Tahu hakikat itu dari mana? Hakikat. Ya, tahu hakikat itu dari mana asalnya? Ya, kan gini. Kalau kita kayak ini katakan Bang Edi tadi, kayak Agatha juga lah mengatakan bahwa keimanan Tahu kita hakikat dari syariat, gitu kan? Simpelnya ya, gitu. Oke. dari syariat. Jadi Anda mengenal hakikat. Hakikat itu berarti bicara tentang hakikat makhluk dan hakikat holy. Tuhan. Iya. Ya kan? Nah, Anda taunya dari mana? Pasti dari syariat, dari yang pertama tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, sudahkah umat muslim itu mempelajari syariat dulu ini? Sudah tahu syariat-syariatnya apa aja? Kalau syariat-syariatnya ya saya kira jangankan orang yang sudah banyak ngaji ya, orang Islam KT pun sudah tahu, karena syariat itu kan bagaimana cara sholat, cara wudhu, cara ini kan cuman itu saja. Itu syariat atau dogma itu bukannya kitab suci Anda? Bagaimana? Syariat itu bukannya kitab suci Anda? Oh salah, syariat itu bukan kitab suci, hukum. Lalu? Hukum. Iya, Anda
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama diskusi yang luar biasa dari Kak Agatha, dan ya kita sudah lihat bagaimana kualitas mereka ketika berdiskusi ya, dan ya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Memang di sini tidak ada moderator yang menentukan, sekalipun ada moderator ya agak susah menentukan ya. Tapi ya dari penonton sendiri kita bisa mengukur diri kita, kepuasan kita seperti apa ketika diskusi semacam demikian, siapa yang datanya kuat gitu ya, siapa yang berargumen dengan dalil yang kuat gitu ya, bukan hanya berargumen di awan-awan tanpa ada data atau dasar argumentasinya gitu ya. Kebanyakan dari mereka kan berargumen tanpa dasar gitu ya. Jadi logika mereka aja yang ya bukan logika juga sih, tapi kayak lebih kayak mengawang-awang gitu ya, berangan-angan, lalu kemudian memakai itu sebagai pengetahuan ya, dan juga kepercayaan. Lucu. Oke, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Saya mau bacakan firman Tuhan dari Filipi ya, pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-30. Saya bacakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian karena kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala semacam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Karena mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Siapa yang kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupmu maupun oleh hidupku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi di mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu,
sekalian supaya kami makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda yang tidak baik, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya teman-teman, firman Tuhan ini luar biasa ya, menjelaskan ya, Paulus menarasikan tentang bagaimana pengalaman dia yang secara manusia itu pahit gitu ya, itu pahit banget. Dia masuk penjara ya, dan itu tentu hidupnya tidak enak banget gitu ya. Bukan cita-cita semua orang ya untuk masuk bui gitu ya. Tapi Paulus mengalami itu, dan tapi dia berkata yang luar biasa di sini bahwa justru dengan dia mengalami banyak penderitaan ya, dalam hal ini masuk penjara, keluar masuk penjara, justru itu memajukan pekerjaan Injil, memajukan pemberitaan Injil ya, semakin tersebar luas. Nah ini yang luar biasa teman-teman ya, bahwa Paulus menilai apa yang dialami itu ya dengan perspektif yang benar gitu ya. Dia menderita, dia mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya, dia tidak pernah merasa bahwa wah Tuhan, kenapa engkau mengizinkan aku, atau dia marah kepada tidak teman-teman. Dia malah menilai itu sebagai kesempatan bagi perluasan Injil untuk semakin disebarluaskan. Ya kita juga belajar bahwa refleksi sederhananya bagi kita, mungkin ada hal yang sedang tidak baik kita alami hari ini, tapi kita harus melihat bahwa ada hal baik yang mungkin ingin terjadi dalam hidup kita di balik hal pahit yang sedang kita alami hari ini. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan harus melihat hal-hal yang secara manusiawi tidak baik kita alami, tetapi secara rohani itu ada maksud tujuan yang mulia di balik masalah yang kita alami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati. Shalom.